Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji kemudian serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, yakni nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat. Yang terpenting adalah nikmat bisa menjalankan ibadah dengan tentram dan juga damai. Kemudian tak lupa salawat serta salam teriringkan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang revolusioner kita, beliaulah sang pembebas kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan hingga zaman yang penuh terang benderang seperti saat ini. Minadh-dhulumati ilan nur. Saudara-saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tatkala Ramadan masuk ke dalam diri kita, tatkala Ramadan benar-benar sudah masuk dan juga telah terjalani, perlunya kita semua selaku hamba Allah yang taat kepadanya seharusnya memahami amalan-amalan yang setidaknya harus kita jalankan. Kira-kira amalan-amalan apa saja yang menjadi penting di bulan Ramadan? Berikut ada 6 amalan yang penting untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah amalan qiyamul Ramadan. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Muttafaqun alaihi. Barang siapa yang mendirikan qiyamul Ramadan dengan keikhlasan, penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Hadis yang diriwayatkan oleh 2 imam, yaitu muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang dimaksudkan di sini adalah malam-malam yang dilakukan di bulan Ramadan sungguh berbeda apa yang dilakukan malam-malam di bulan-bulan lainnya. Maka dari itu instruksi dari Rasulullah yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, dan Rasul menyampaikan kepada hambanya bahwasanya malam-malam itu harus senantiasa dihidupkan. Kalau yang dilakukan di Indonesia ataupun di seluruh dunia, yakni sholat tarawih. Bukan hanya sholat tarawih, banyak amalan-amalan malam yang bisa kita hidupkan. Membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, kalau kita sesuai target, seperti itu misalnya. Maka dari itu qiyamul Ramadan harus kita maknai secara sebenar-benarnya, seyakin-yakinnya, agar nantinya ketika melakukan Ramadan tidak sia-sia. Malam kita hidupkan, jangan hanya malam kita kenyangkan perut kita, tapi kita tidak kenyang dengan amalan. Maka dari itu qiyamul Ramadan bukan hanya sholat tarawih saja, tapi lakukanlah amalan-amalan yang setidaknya bisa menghidupkan di malam hari. Bahkan para sahabat-sahabat, para imam, contoh Imam Syafi'i, menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam sebulan di bulan Ramadan. Saking kuatnya berfastabiqul khairat dalam melakukan amalan di bulan Ramadan. Itulah qiyamul Ramadan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah mengakhirkan waktu sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya ketika bersahur diakhirkan. Mengapa? Karena kalau misalkan kita mengawalkan bersahur, nantinya akan tertidur ataupun nantinya kemungkinan juga kekenyangan dan bablas salat subuh. Ini mungkin bisa jadi kejadian yang sangat nyata. Banyak orang yang sahur di awal, kemudian tidur, dimaksudkan untuk menunggu salat subuh, akhirnya bablas, tidak kelihatan, tidak salat subuh. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kepada umatnya agar mengakhirkan waktu sahur.
Dilanjutkan dalam hadisnya, saya terburu-buru menghadiri sholat subuh karena Rasulullah sendiri mengakhiri waktu sahur. Kalau dalam kita sendiri mungkin maknanya adalah agar senantiasa bisa awet kenyangnya, seperti itu. Kenyangnya awet dan nanti tidak cepat lapar. Itu mengapa tujuan salah satu diakhirkan waktu sahur. Itulah bagaimana di Ramadan beda dengan bulan-bulan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah menyegerakan berbuka puasa. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis, bahwasanya Rasulullah SAW menyegerakan dalam berbuka puasa. Jangan sampai kita seperti umat-umat Yahudi yang mengandalkan bintang-bintang. Andaikan bintang-bintang telah muncul di muka bumi ini, maka itulah sudah waktunya berbuka. Itu menurut orang-orang Yahudi. Maka dari itu, agar membedakan dengan orang-orang Yahudi, umat Islam, Rasulullah menganjurkan agar ketika azan langsung segera berbuka. Tinggalkanlah yang lain. Seperti itu. Maka dari itu benar-benar kita harus menyegerakan berbuka. Jangan sok-sokan menunda-nunda seperti itu. Kemudian yang keempat adalah berdoa ketika berbuka puasa. Sebelum berbuka puasa. Sebagaimana puasa-puasa lainnya juga kita dilakukan bahwasanya berdoa lebih penting. Agar senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa berbuka puasa, misalkan kalau doa-doa yang dilakukan dhahabat dhama'u wa battilatil 'uruq wa thabatal ajr insyaallah. Kita harus senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar senantiasa diterima puasa kita ataupun kepada hal-hal lainnya yang ingin kita capai. Maka dari itu berdoa ketika sebelum berbuka puasa sangatlah penting ketika di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan lainnya, puasa sunnah ataupun lainnya. Yang kelima adalah mempelajari Al-Quran dan juga berbanyak bersedekah. Al-Quran ketika dibaca di bulan Ramadan, pahalanya berlipat-lipat ganda. Yang tadinya satu huruf 10 kebaikan mungkin bisa dinilai 10 kali lipat lagi. Dan bersedekah, Rasul bersedekah ketika di bulan Ramadan seperti angin yang sangat kencang sedekahnya, tidak mementingkan apapun lainnya. Maka dari itu, selaku umat Nabi Muhammad SAW, bersedekah secepat angin, mempelajari Al-Quran, juga harus kita rutinkan agar senantiasa mendapat la'allakum tattaqun, ketakwaannya. Dan yang terakhir adalah beriktikaf. Iktikaf adalah sarana di 10 penghujung terakhir Ramadan agar senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah. Rindu bahwasanya Ramadan itu akan berakhir. Rindu bahwasanya kita memikirkan jangan sampai kita tidak bertemu Ramadan lagi. Itulah bahwasanya 6 amalan seputar Ramadan yang wajib kita ketahui, yang wajib kita lakukan dan wajib kita maknai agar senantiasa Ramadan yang dilakukan tidak sia-sia, tapi menjadi Ramadan yang bermakna. Mungkin cukup sekian kultum dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa membentuk karakter kita menjadi karakter insan yang bertakwa. Semakin baik puasa kita, semakin kualitas takwa kita. Kami, pengasuh Asrama Putri MBS Al-Mujahidin, mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa.